kita boleh dapat berjumpa kembali. Kita saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan, yang sungguh indah dan menguatkan bagi kita sebagai pengharapan iman kita di dalam Bapa Yesua Hamasya Elohim, terambil di dalam firman-Nya kitab Wahyu pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh singkat pada saat ini, tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa bagi iman kita, anak-anak Bapa Yesua Hamasya Elohim. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berarti, jikalau Bapa Yesua Hamasya Elohim di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, akan datang ke tengah-tengah dunia ini seperti pencuri. Tidak ada satupun orang yang tahu, Bapak Ibu, kalau dia datang seperti seorang pencuri, tidak ada satupun yang akan tahu. Waktu, tanggal, tempat, dan tanggal tidak ada satupun orang yang tahu. Jam, waktu pun tidak ada satu orang pun. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Karena seorang pencuri, jikalau datang ingin mencuri sesuatu, maka seorang pencuri itu akan datang diam-diam. Digambarkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu, tetapi tanda-tanda kedatangannya kita telah melihatnya, telah nyata di depan mata kita sebelum kedatangan anak manusia ke tengah-tengah dunia ini akan didahului dengan penyakit sampar. Kita melihat sekarang penyakit sampar sedang berjalan pada saat ini. Sampar, virus ini tidak kelihatan tetapi nyata. Apakah dia berbahaya? Tergantung situasi dan kondisinya. Tetapi setiap apapun yang dilakukan oleh Allah kepada manusia untuk menyadarkan manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran, jalan kekudusan, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah itu di dalam kehidupan kita, seringkali iblis juga ada di sana untuk menungganginya. Jadi berhati-hatilah kita, berjaga-jagalah senantiasa. Di dalam setiap agenda Allah, iblis selalu menyusup untuk menggagalkan setiap rencana ilahi itu. Karena pribadi iblis ini adalah seorang yang membinasakan rohnya, menghancurkan, membunuh, mengambil sesuatu yang baik dan merubahnya menjadi tidak baik. Apapun yang diperbuat oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, semuanya adalah baik adanya. Dan Tuhan melihat semuanya baik adanya. Tetapi iblislah sebagai oknum perusak yang datang untuk menggagalkan setiap rencana Allah ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi apakah dia akan berhasil sepenuhnya? Tidak. Ada waktu-waktu yang Allah tentukan untuk dia berkuasa, untuk dia membuat manusia itu menjadi rusak, mencobai manusia itu apakah imannya benar-benar teguh, apakah imannya disandarkan kepada Allah Bapa Yesua Hamasya Elohim atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini
kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkata, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Sebagai mempelai Kristus, mempelai Tuhan, mari kita perhatikan pakaian kita sendiri. Jangan pakaian orang lain. Mari kita perhatikan keadaan rohani kita. Apakah kita telah menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kita? Apakah kita telah melakukan kehendak Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu di dalam kehidupan kita? Jangan kita melihat kehidupan orang lain, tetapi marilah kita melihat keadaan diri kita sendiri. Kita melihat pakaian roh kita, rohani kita. Apakah kita telah memiliki pakaian di alam roh kekekalan itu? Lenan, kain lenan halus, putih, sebagai lambang kebenaran kehidupan kita, kekudusan kehidupan kita. Apakah kita sudah mengenakannya atau belum? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Setiap anak-anak Tuhan, kita harus melihat pakaian kita. Kita harus melihat jalan kita masing-masing. Kita harus melihat semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melihat semuanya itu agar supaya apa? Kita menjadi mempelai Tuhan yang bercahaya di hadapan Tuhan. Bukan mempelai Tuhan yang tidak berhikmat dan bodoh. Kita hendaklah menjadi mempelai Tuhan yang pintar, berhikmat, berjalan di tengah-tengah dunia ini, selalu mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kita. Karena kemampuan kita manusia terbatas, tetapi kemampuan yang daripada ilahi itu tanpa batas. Mari kita perhatikan pelita iman kita masing-masing. Jangan kita memperhatikan pelita iman orang lain, sehingga kita akan menjadi iri hati, menjadi dengki kepada orang lain sesama kita. Apabila kita melihat dia memiliki karunia-karunia yang luar biasa, memiliki talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Jangan kita melihat orang lain, jangan kita melihat sesama kita, tetapi marilah kita melihat diri kita sendiri. Borok-boroknya kita, dosa-dosanya kita, hatinya kita. Apakah kita memiliki hati yang bersih kepada orang lain, kepada sesama kita? Ataukah kita memiliki iri hati, dengki kepada sesama kita? Apabila kita melihat kelebihan-kelebihan sesama kita, dibandingkan diri kita, tidak ada apa-apanya diri kita dibandingkan dengan dia. Jangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, mari milikilah hati yang bersih, hati yang tulus. Jangan mulut kita dolak-dalik, di depan orang kita baik, tetapi hati kita busuk. Milikilah hati yang baik. Jangan kita iri hati, dengki kepada sesama kita. Jangan. Anda akan menjadi seperti Goliat di zaman dulu. Siapa yang menjadi Daud? Diri Anda atau orang lain? Mari kita bertanding dengan fair, dengan jujur terbuka di dalam pertandingan iman itu, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa menyikut orang lain. Jikalau orang lain sesama kita, Tuhan pakai luar biasa, jangan Anda iri, jangan Anda dengki. Yang harus Anda lakukan adalah bertanyalah kepada Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, mengapa saya tidak dikaruniakan karunia-karunia yang luar biasa seperti dia? Ada yang salah dengan hati Anda, ada
ada yang salah dengan hidup Anda. Coba tanya, koreksi kepada diri Anda sendiri, karena diri Anda hanyalah Anda yang tahu. Hati Anda hanyalah Anda yang tahu dan Tuhan. Apakah di sana ada iri hati, dengki? Ataukah Anda terlalu mencintai dunia ini dan isinya, mamon, menikmati kesenangan dunia ini? Tanyakan itu kepada diri Anda. Jangan Anda menyikut sesamamu, menjatuhkan sesamamu karena dasar iri hati, dengki di hati Anda. Hati Anda itu berarti busuk. Roh Anda itu telanjang, tidak memiliki pakaian rohani yang bagus, yang indah. Jikalau Anda memiliki iri hati, dengki kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, perhatikanlah jalan hidup kita, perhatikanlah isi hati kita, perhatikanlah pelita iman kita. Apakah pelita iman kita masih menyala, redupkah, atau sudah mati? Pelita iman kita itu menentukan di saat raptur pengangkatan, ketika mempelai itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Apakah dia menjumpai mempelainya memiliki pelita iman yang sejati atau tidak? Menjadi tolak ukur bagi kita. Jangan sampai ketika mempelai pria itu datang untuk menjemput mempelai wanitanya, gerejanya di muka dunia ini, kita sedang tertidur di dalam dosa. Kita sedang menikmati, lagi asik menikmati kenikmatan dunia ini dan isinya, menikmati mamon, dan kita terbuai di dalamnya sehingga lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sibuk mengurusi pelayanan orang lain, kita sibuk koreksi, menghakimi orang lain, sedangkan diri kita memiliki balok yang sangat besar di mata kita. Kita lupa untuk mengeluarkan balok itu di mata kita, dosa diri kita sendiri, sehingga kita pintar melihat dan menghakimi dosa orang lain. Pada saat mempelai itu datang, ketika Anda terjaga dan baru mengisi pelita Anda, maka waktu itu sudah terlambat. Isilah pelitamu dari sekarang, nyalakan itu, dan bertobat sungguh-sungguh dari hati yang busuk, dari hati yang iri dengki. Jikalau Anda tidak memiliki karunia atau talenta-talenta kelebihan yang Tuhan berikan kepada Anda, ada yang salah dengan hati Anda. Ataukah Tuhan telah memberikan karunia, talenta itu kepada Anda, tapi Anda menguburnya karena Anda hamba yang jahat, bukan hamba yang baik. Hamba yang baik, jikalau Tuhan memberikan 1-2 talenta kepadanya, maka dia akan mengembangkan talenta-talenta itu menjadi berlipat kali ganda. Bukan menanamnya, bukan menutupnya, dan bukan berdiam diri dan asik mengoreksi dosa orang lain, asik menghakimi orang lain, sehingga hati Anda berubah menjadi hati yang busuk, penuh dengan kebencian dan iri hati kepada orang lain. Tanpa Anda sadari, setan sudah memakai Anda. Setan sudah mengincar hati Anda menjadi miliknya. Untuk itu lihatlah hati Anda sendiri-sendiri. Tidak usah melihat kehidupan orang lain, hati orang lain, pintar menghakimi orang lain, pintar melihat dosa orang lain, sementara dosa Anda itu bertumpuk-tumpuk di depan mata Anda. Anda tidak bisa melihatnya karena Anda buta, tuli, dan telanjang. Manusia akhir zaman saat ini sangat pintar menghakimi orang lain, sementara dia tidak berbuat apa-apa, hanya bersenang-senang menikmati mamon, keindahan dunia ini, menikmati isi dunia ini, sementara ada hamba Tuhan yang siang malam bekerja tanpa hitung-hitungan tenaga, waktu, uang, semua dia curahkan kepada Tuhan. Itulah yang mereka hakimi siang dan malam. Mereka bilang memakai kuasa setan, sementara mereka yang menikmati uang, mamon, hidup bermewah-mewah, hidup dengan keindahan dunia ini, menikmati keindahan dunia ini tanpa berbuat apa-apa, hanya teori doang yang mereka singkapkan terus-menerus. Prakteknya
nol, kosong. Mereka inilah yang orang-orang yang senantiasa menghakimi dan menghakimi hamba Tuhan yang lain, yang dengan bercucuran air mata, keringat, darah, uang, tenaga, semuanya dicurahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, kerajaan Tuhan. Sementara mereka yang hanya bersenang-senang ini, pintar sekali mulut mereka menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Adilkah itu? Kalian tahu, mata Tuhan itu ada melihat menyoroti kalian. Lihat saja nanti, ada kejadian-kejadian yang akan terjadi di kehidupan kalian yang spektakuler sebagai cambukan untuk kalian, karena kalian terlalu lancang. Mulut kalian terlalu lancang untuk menghakimi orang lain. Jari-jari kalian itu terlalu lancang untuk menulis pesan-pesan kepada orang lain, untuk menghasut orang lain, menghakimi orang lain, menjatuhkan anak-anak Tuhan yang lain. Sungguh, itulah manusia akhir zaman. Tidak beradab, tidak punya kasih, pintar menghakimi, sementara dosa mereka itu bertumpuk-tumpuk di depan mata mereka. Mereka tidak bisa melihatnya. Yang mereka lihat adalah kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menghakimi orang lain. Di sini dikatakan firman Tuhan, berbahagialah dia. Berbahagia dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Supaya apa? Supaya jangan ia berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan dipermalukan. Anda kalau terlalu menghakimi, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan bekerja siang malam akhir zaman ini, pasti suatu saat Anda akan terjerat dan akan dipermalukan oleh dunia ini. Lihat nanti. Lihat. Akan ada teguran keras dari atas dunia ilahi kepada Anda yang senantiasa iri hati dengki kepada anak-anak Tuhan yang telah melayani Tuhan sungguh-sungguh, yang telah bekerja di ladang Tuhan dengan bercucuran air mata, keringat, darah, bahkan harta nyawa mereka pertaruhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Tim penilai kita adalah Bapa Surgawi, para malaikat dan juga setan ada di sana. Di dalam melihat setiap gerak-gerik kehidupan kita, apa yang kita perbuat di dalam gelanggang pertandingan itu. Jangan Anda menjadi manusia yang munafik, tampil di depan umum seperti seorang malaikat, tetapi hidup Anda penuh dengan kemunafikan, kebobrokan, dosa yang Anda lakukan, mencintai dunia, isi dunia dan mamun ini. Bukankah Tuhan datang itu membawa pemisahan bagi kita, membawa pedang untuk memisahkan antara domba dan kambing, ilalang dan gandum, rumput dan padi. Semuanya itu tumbuh bersama-sama, masuk gereja bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Tapi ketika pada waktu dipanen, maka akan kelihatan, di akhir zaman ini akan kelihatan siapa yang ilalang, siapa yang gandum, siapa yang kambing, siapa yang domba. Sudah kelihatan, ditandai dan dipisahkan sekarang ini, masuk di tahap pemurnian. Mari kita peka roh kita, jangan kita menjadi mempelai yang bodoh. Kita bisa melihat musim, setiap musim di dunia ini. Kita bisa melihat zaman ini. Kita bisa melihat apakah itu akan datang hujan, apakah itu akan datang panas matahari. Kita bisa melihat zaman putaran ini, iklim, kita bisa melihat semuanya. Bukankah perputaran zaman ini juga kita bisa membacanya dan melihatnya? Sudah ada di mana perputaran zaman ini? Sekarang ini telah terjadi pemisahan antara kambing dan domba, ilalang dan gandum. Sudah kelihatan mana yang anak-anak duniawi, mana yang anak-anak hamba-hamba Tuhan sejati. Tetapi belum selesai sampai di sini. Ada proses lagi yang ke depan, satu tahap yang sangat susah untuk kita lewati. Pengujiannya, Mamon,
siapa yang tidak suka mamon? Semua manusia suka mamon. Untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya, makan minumnya diperlukan mamon. Tetapi apakah mamon menguasai pikiran seluruh hatinya? Ya tidak. Anak-anak Tuhan hanya mempergunakan mamon itu sebagai kebutuhan hidupnya, sebagai kebutuhan untuk memenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Dan ada juga sebagian manusia memperlakukan mamon sebagai raja di dalam hidupnya. Mamon yang mengatur semuanya. Sehingga apa yang diagungkan adalah mamon. Bukan Tuhan, tetapi mamon. Itu sudah salah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah memberkati kita, menyertai kita, memelihara kita. Keluar pintu masuk rumah kita, Dia menyertai kita, memelihara kita. Kita agungkan Dia. Bukan kita agungkan berkatnya, tetapi kita cari siapa si pemberi berkat itu dalam hidup kita. Kita muliakan namanya, kita sembah Dia, kita senangkan hatinya. Sehingga apa? Berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupan kita. Jangan kita menyakiti hati si pemberi berkat itu. Jangan kita menduakan hati si pemberi berkat itu. Kita menduakan dia dengan kita mencintai dunia ini, mamon dan isinya. Itu adalah dari kuasa kegelapan. Lucifer, roh dunia ini, mengajak kita, menjebak setiap anak-anak Tuhan untuk mencintai isi dunia ini dan mamon. Jadi baiklah, kita hendaklah berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Hendaklah roh kita kuat di dalam Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memuji Tuhan. Jangan kita gunakan waktu kita yang singkat ini untuk mempermalukan nama Tuhan. Tetapi gunakanlah waktu yang singkat ini untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Kita muliakan hatinya. Kita bermazmur di hadapan Tuhan. Karena waktu ini sudahlah sangat singkat. Kita dirikanlah tiang-tiang doa, misbah-misbah keluarga. Karena apa? Malaikatnya akan melihat di setiap rumah apakah ada tiang doa berdiri. Apakah setiap keluarga, anak-anak kita, suami kita, istri kita mau datang memuji dan menyembah akan namanya di hari-hari akhir ini. Itu gunanya penyakit sampar virus pada saat ini yang Tuhan kirimkan ke tengah-tengah dunia ini untuk membuat setiap keluarga mendirikan mezbah doa bagi setiap roh yang telah Tuhan ciptakan untuk menyembah Dia. Dia menciptakan virus ini untuk datang ke tengah-tengah dunia, supaya manusia boleh datang bertobat sungguh-sungguh di hadapannya, di hadapan Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia mengirimkan virus ini, penyakit sampar yang menular ini, supaya apa? Kita datang berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, bertobat sungguh-sungguh, membaca firman, segala aktivitas dihentikan, supaya apa? Kita dapat bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, terkoneksi dengan dunia alam ilahi itu, supaya kita apa? Menyiapkan diri kita yang sebaik-baiknya, supaya tidak ada alasan lagi ketika mempelai pria itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Oh, saya sibuk kerja, saya sibuk ini, saya sibuk ini, saya sibuk pergi ke ladang, saya sibuk jaga toko, saya sibuk di kantor, saya sibuk begini-begini. Banyak sekali alasan yang dibuat-buat oleh manusia. Dan ketika itu malaikat mengatakan, bukankah waktu ini telah dihentikan untuk kalian bekerja? Bukankah ada waktu yang banyak, sangat banyak? Kami menunggu kalian untuk datang kepada kami bertobat sungguh-sungguh. Waktu itu sudah sangat banyak disediakan untuk kalian. Mana kalian gubris? Mana kalian indahkan sampai kepada undangan yang terakhir telah disebar pada saat ini? Ketika kami menunggu kalian untuk bertobat, ketika hamba-hamba kami telah berseru
untuk bertobat meninggalkan dosa-dosa kalian, mencuci gaun kotor kalian. Adakah kalian meresponinya? Adakah kalian menanggapinya? Atau kalian hanya beralasan, kami terlalu sibuk. Kami terlalu sibuk untuk mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan kedagingan kami, yang bersangkutan dengan mamon. Jikalau kami datang kepada Tuhan untuk berdoa menyembah Tuhan, habis waktu kami. Kami gemar mencintai dunia ini dan mamon. Karena itulah yang disodorkan oleh Lucifer, penguasa dunia ini, agar kalian sibuk mencari mamon siang dan malam. Dan pada akhirnya semuanya akan kembali ke tangan Lucifer juga. Dia akan ambil semua. Jangan harap kalian memiliki segala sesuatu itu sampai final. Brother and sister, terima kasih sudah menonton. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video berikutnya.